Tidak ada gunanya kalian bersembahyang. Wah. Tidak ada gunanya kalian Ngeri. berpuasa. Tidak Tidak ada ada gunanya gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Jadi siapa yang membenci ahlul bait? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu sebuah video di mana video tersebut itu ada seorang oknum Habib. Jadi oknum Habib ini mengatakan kepada jamaahnya yaitu agar mengambil ilmu kepada ahlul bait saja. Lalu kemudian kalau ada ulama yang mengambil ilmu selain ahlul bait, maka itu adalah ulama ulama yang mengajak kepada kesesatan. Ya, ini adalah doktrin yang sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Jadi Habib tersebut ya, oknum Habib tersebut itu tidak mau ditinggalkan oleh jamaahnya, maka didoktrinlah hal yang semacam ini, yaitu mengambil ilmu harus kepada Habib, dan Habib tersebut adalah Habib Ba'lawi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, kita ini harus berpikir cerdas, jangan mau dibodoh-bodohin oleh oknum Habib tersebut. Kalau kita lihat ceramahnya itu ya, itu isinya hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Mereka hanya meninggikan, mengagungkan kelompok mereka, yaitu nenek moyang mereka. Nah teman-teman, jadi kalau mereka ini benar-benar keturunan Nabi SAW, seharusnya mereka ini harus mencontohi akhlak Nabi SAW. Ini malah para Habib, oknum Habib ini mengajarkan kepada kebid'ahan, mengajarkan untuk meminta kepada kuburan, ya. Lalu kemudian banyak lagi amalan-amalan yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Dan lebih mengerikan lagi adalah oknum Habib tersebut itu mengajarkan jamaahnya hanya mengambil ilmu ke Habib saja. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Habib tersebut. Mereka semua mengambil ilmu daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahlul bait Rasul, maka mereka adalah ulama ulama yang sesat, ulama dan yang sesat menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Allahu Akbar. Izin menanggapi, Beb. Ya, oke. Semua pendiri mazhab yang 4 itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun dari mereka yang belajar langsung kepada ahlul bait. Imam Syafi'i sendiri contohnya, beliau belajar ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Barulah sahabat Abdullah bin Umar belajarnya dari langsung praktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu Abdullah bin Umar bukanlah termasuk ahlul bait. Jika didasarkan kepada asumsi sampean itu, maka tentu Imam Syafi'i termasuk orang yang sesat dan menyesatkan, termasuk orang-orang yang bermadhab Syafi'i, seluruh kiai yang ada di Nusantara, dan bahkan mungkin antum juga termasuk orang yang sesat karena telah mengikuti Imam Syafi'i yang sesat. Di mana Imam Syafi'i sesat? Karena tidak berguru dan mengambil ilmu kepada ahlul bait. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk hanya mengambil ilmu dari ahlul bait, tidak ada perintah. Malah yang ada itu adalah pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Iya, betul. Maka pegang teguhlah sunnahku, ikutilah sunnahku, dan tidak hanya cukup sunnahku, tetapi sunnah khulafaur rasyidin, orang-orang yang datang, sahabat-sahabat yang datang sesudah aku, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Padahal sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini tidaklah termasuk ahlul bait, tapi Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti beliau-beliau itu. Hadirin rahimakumullah. Ini doktrin lagi ya. Ini adalah ancaman. Dan kita janganlah sesuka hati kita
mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada Ahlul Bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Ngeri ya. Islam di Indonesia ini menjadi besar, menjadi mayoritas adalah karena jasa para kiai kampung. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka terdiri dari petani, pedagang, peternak, buruh, dan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka jarang dihargai. Seharusnya antum sebagai pendakwah berterima kasih pada kiai-kiai kampung ini, bukan malah menvonis bahwa apa yang telah diajarkan oleh mereka tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Itu pun kalau antum memang benar-benar berdakwah, berjuang, berjihad demi tegaknya, demi tersebarnya agama. Iya, betul. Jangan malah menvonis dan tidak menghargai mereka. Jasa mereka sungguh amatlah besar. Ngeri ya teman-teman ya perkataan oknum Habib tersebut ya. Doktrinnya sangat ngeri sekali, dan mereka ini ya berjasa apa ya? Biasanya kalau kiai ataupun ustadz ini sudah memiliki banyak murid ya, para habib-habib ini hanya digandrungi oleh orang-orang yang sudah ngaji ya gitu. Kalau kemudian ditariklah mengikuti habib-habib tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini adalah nasihat, kita ini harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati, maka kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kita tidak akan tertipu dengan oknum-oknum Habib tersebut ya. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, kita tidak akan ketarik oknum Habib tersebut yang isinya hanya mendoktrin. Karena apa ya teman-teman ya? Karena oknum-oknum Habib tersebut ini, kalau berbicara ini, oh saya ini keturunan Nabi ya. Jadi intinya keturunan Nabi ini sudah pasti benar. Ya, sudah pasti benar menurut mereka. Dan para pengikutnya yang baru ini percaya. Nah, disitulah mereka ini mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Padahal apa yang mereka sampaikan, Habib tersebut itu hanya dongeng saja. Apa yang bisa diambil ilmunya? Oke, mari kita simak. Ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan Ahlul Bait Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata-kata hanya dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah wahyu. Itu kami yakin karena Allah sendiri yang mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pertanyaan kami sekarang, kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ilmu yang tidak didapat dari seseorang yang bersanad langsung kepada Nabi itu ditolak? Itu kapan? Iya, itu kan ngawur ya Habib. Supaya kami tidak menganggap itu hanyalah asumsi antum secara pribadi. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang. Tidak ada gunanya kalian berpuasa. Tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahli bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang diucapkan oleh oknum Habib tersebut itu adalah mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi siapa yang membenci Ahlul Bait? Lalu kemudian Habib tersebut itu mengancam barang siapa yang membenci Ahlul Bait, mereka ini walaupun puasa, sholat, zakat, sedekah, dan lain-lain beramal soleh, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Kita ini tidak membenci Ahlul Bait ya teman-teman ya. Sebagaimana Ahlul Bait yaitu istri-istri Nabi dan putri Nabi, lalu kemudian cucu Nabi. Kita tidak membencinya. Ketika di dalam sholat kita selalu bersolawat kepada Nabi SAW dan seluruh Ahlul Bait. Dan kita tidak memiliki kebencian terhadap Ahlul Bait. Namun yang kita lihat di zaman sekarang ini ya,
para habib-habib, oknum habib ini mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang disampaikan ini sangat jauh sekali apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kita ini disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti para sahabat Khulafaur Rasyidin. Kita tidak membenci Ahlul Bait. Namun di zaman sekarang ini banyak yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun apa yang disampaikan itu jauh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Dan kita ini sebagai kaum muslimin ya yang tinggal di Indonesia harus berhati-hati dengan oknum habib tersebut yang mengancam seakan-akan agama ini milik mereka. Allahu Akbar ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada hakikatnya mereka ini merusak agama Islam ini. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.